Perempuan melakukan penelitian, konteksnya waktu itu adalah terkait dengan PSBB ya. Jadi lebih spesifik memang karena di awal-awal pandemi ini kan ada situasi yang kita harus beradaptasi gitu dan banyak perubahan dalam kehidupan terutama perempuan dan keluarga ya, karena kebijakannya juga cukup beragam yang dikeluarkan oleh pemerintah sehingga Komnas Perempuan kajiannya adalah atau penelitiannya adalah fokus pada PSBB dan dampaknya terhadap pemenuhan hak konstitusional perempuan. Pemenuhan perempuan kaitannya dengan merasa aman ya dan akses terhadap situasi pandemik ini. Di antaranya adalah ya yang pasti bahwa rasa aman itu adalah menjadi isu penting di tengah berbagai dampak dan persoalan terkait hak dasar perempuan lainnya, termasuk perlindungan dari kekerasan. Dan belum ada protokol dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan, terutama itu. Nah, penelitian kami adalah dari bulan Maret sampai dengan bulan Juni. Waktu itu belum dikeluarkan protokol penanganan korban kekerasan selama masa pandemi. Jadi yang masih ada adalah protokol di masa sebelum pandemi, sehingga proses-proses penanganan harus bertemu fisik gitu ya. Proses-proses pendampingan psikologis juga harus bertemu fisik gitu, sehingga itu yang kemudian juga berdampak pada perempuan yang menjadi korban lalu terpaksa dia harus berdiam di rumah bersama pelaku gitu ya, karena tidak bisa mengakses layanan-layanan itu. Kekerasan terhadap perempuan hingga saat ini masih banyak yang tersembunyi dan masih banyak yang belum dikenali, belum dilaporkan dan sebagainya. Itu menggambarkan betapa perempuan punya dampak secara umum, punya dampak yang dirasakan berbeda dengan laki-laki dan juga sekaligus punya daya tahan. Nah, tapi jangan manfaatkan daya tahan ini menjadi pembebanan yang lebih berat lagi gitu, sehingga perempuan mengalami beban ganda. Tekanan yang paling diberikan ketika dia merasa tertekan itu adalah orang terdekatnya, yaitu istri atau anaknya. Maka kekerasan dalam rumah tangga itu meningkat. Dan bukan hanya meningkat ya, tetapi mengalami kesulitan berlapis-lapis ketika akan mengadukan maupun dalam pelayanan. Wah, perempuan mengalami dampak yang secara umum dialami orang lain juga sama, ekonomi. Tetapi punya dampak-dampak khusus yang dirasakan dia dan punya kendala-kendala khusus yang tidak dialami oleh laki-laki. Nah, sekarang kita mendorong supaya masa pemulihan ini perempuan diberikan perhatian khusus. Apa bentuknya? Pertama, diberikan layanan-layanan yang mempermudah perempuan untuk menangani kasus-kasusnya, kemudian untuk melakukan pencegahan kekerasan, pencegahan perkawinan anak, mendorong dan memberikan ruang-ruang untuk pengembangan ekonomi perempuan yang ekonominya itu jangan ekonomi yang dianggap ekonomi besar ya. Jadi perempuan kan berjualan di rumahnya, itu yang sering tidak dihitung sebagai pengembangan ekonomi sehingga dia tidak mendapatkan suntikan modal. Perempuan juga diberikan ruang untuk pengambilan keputusan. Jadi kalau misalnya ada satgas, ada lembaga pemulihan, itu perempuan harus ada aspirasinya di situ. Ini ditinggalkan nih, perempuan tidak hanya di sektor-sektor bantuan loh Mas. Dia juga ditinggalkan dalam hal pengambilan keputusan. Kita perlu memberikan perhatian khusus pada yang paling rentan. Ketimpangan itu semakin tajam, maka perempuan
itu menjadi aspek utama yang harus diperhitungkan karena dia punya masalah khusus dan punya kekuatan yang khusus juga. Udah turun 4 kali. Lalu terkait dengan hak rasa aman dan keadilan, ini terkait dengan mekanisme pengaduan yang responsif dan aksesibel bagi perempuan, termasuk dalam mengakses layanan perlindungan korban. Ibu kegiatan sehari-hari apaan, Bu? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Ibu makan apa gitu dari mana, Bu? Ya, dari anak saya lagi. Sebelum pandemi, perempuan sudah menjadi korban, jadi harapannya dalam korban ketidakadilan maksud saya, sehingga harapannya pada saat selesai masa pandemi harusnya akar persoalan yang menjadi basis ketidakadilan gender itu sudah minimal bisa dihilangkan, minimal bisa berubah gitu ya dengan cara pandang yang lebih berkeadilan.